Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Arifa dengan NIM C0E023022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menghitung pajak, norma perhitungan, dan cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Adapun latar belakangnya, perhitungan pajak penghasilan dan pemotongan PPh 21 cukup kompleks dan memiliki skema penghitungan yang membingungkan, sehingga diperlukan simplifikasi dan penyederhanaan penghitungan serta pemotongan, juga pengelolaan administrasi yang tidak memberatkan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar. Dengan adanya skema tarif efektif PPh 21 TER ini, maka perhitungan pajak penghasilan pasal 21 jadi lebih simpel. Skema TER juga tidak mengubah perhitungan PPh 21 dalam setahun karena masih berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Selain itu, skema TER juga tidak memberikan tambahan beban pajak baru karena pada dasarnya sebagai metode penghitungan pajak secara bulanan maupun harian. Nah, adapun yang dimaksud dengan pajak penghasilan pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak pribadi atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya di dalam negeri. Umumnya PPh 21 ini berkaitan dengan pajak yang digunakan pada sistem penggajian atau payroll karyawan oleh suatu perusahaan. Penggajian sendiri bisa dihitung secara manual atau dengan bantuan aplikasi seperti Mekarim Talenta Heres yang terintegrasi dengan fitur laporan absensi karyawan. Nah, adapun yang dimaksud dengan dasar perhitungan adalah penghasilan kena pajak. Apabila perusahaan mengalami kerugian, maka atas kerugian tersebut harus dilakukan kompensasi kerugian. Nah, adapun yang dimaksud dengan NPPN atau norma perhitungan penghasilan neto adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto guna mengetahui besar pajak terutangnya. Setiap wajib pajak pribadi maupun badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib menyelenggarakan pembukuan, sehingga perhitungan pajak penghasilannya menggunakan metode sesuai pasal 17 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP dan peraturan pelaksanaannya. Nah, adapun besarnya PTKP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK 10 tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang telah menikah. Yang ketiga, 54 juta untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Dan yang keempat, 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Nah, adapun kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa norma perhitungan pajak adalah metode penghitungan pajak dengan menggunakan perkiraan atau anggapan dasar tertentu. Norma perhitungan digunakan ketika wajib pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan yang lengkap dan benar. Contoh norma perhitungan penghasilan neto bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pajak dihitung berdasarkan norma perhitungan yang berlaku, bukan berdasarkan pembukuan wajib pajak. Norma perhitungan biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase atau rasio tertentu. Cara menghitung pajak, norma perhitungan, dan cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 ini bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam menghitung dan melakukan administrasi pemotongan PPh pasal 21 agar proses bisnis lebih efektif, efisien, dan akuntabel.